Tuhan kok ketakutan? Tuhan kok ketakutan? Terus lemah loh. Dia dikasih kekuatan sama malaikat juga loh itu. Tuhan kok dikasih kekuatan sama malaikat, ketakutan pula dia ngeliat malaikat. Ya, itu karena dia itu membuktikan Tuhan Membuktikan dalam karena manusia. Gitu loh. Oh, manusia bukan Berarti Tuhan. nggak jadi Tuhan, nggak jadi Tuhan. Loh, Tuhan dalam bentuk manusia itu fakta, berarti membenarkan. Orang gila. Lah, benar. Bentar. Ya, kita teliti dengan baik dan benar ya. Izin Dibesarkan. Aku, oh ya. Lah, makasih, sekarang Bang gua Pi. tanya. Bentar, jangan sekarang gua tanya dulu Bang. Jangan ya, abang kan dari tadi kan lebih berkuasa mana sama yang bisa mengutus malaikat? Lebih berkuasa mana yang bisa mengutus malaikat kan gitu ya? Oke, kita ikutin Kalau aja nih Tuhan, ya. dengar. Kalau Tuhan dalam wujud manusia, Dulu. Pertanyaan di sini, kenapa Tuhanmu takut? Jawab. Ada dua pertanyaan loh malahan. Ada dua pertanyaan. Sebentar. Satu-satu Ada dua. Kan? Sebentar, Bang Pipi ya. apa? Katanya malaikat kan begitu kan, mengutus malaikat. Lebih berkuasa mana katanya? Yang katanya Yesus ini berkuasa karena bisa mengutus malaikat. Kenapa? Yang lebih berkuasa ini katanya kok malaikat datang untuk memberi kekuatan kepada Tuhan. Ini kenapa Tuhan masih diberi kekuatan dari malaikat? Dan kenapa saat Tuhan ini bisa mengutus malaikat, ternyata Tuhanmu ini juga ketakutan melihat malaikat. Saat ketakutan dia berdoa lagi kan. Aduh, gimana Bang? Iya, ini malah memberi kebenaran, fakta. Pertanyaannya, Pipi, dengerin Tuhan pertanyaannya. turun dalam wujud manusia. Dengerin pertanyaannya. Gitu loh. Dengerin dulu pertanyaannya. Tuhanmu ini takut kepada siapa? Jawab. Tuhanku ini takut kepada siapa? Saya ulangin ya. Tuhan turun dalam wujud manusia. Jawab aja, takut kepada siapa Takut Tuhanmu? sama siapa? Takut sama siapa dia ini? Lu takut kepada siapa? Ya enggak takut kepada siapa-siapa. Ini takut sama malaikat, kucluk. Lah ini takut kok. Kamu benar-benar kucluk, kau nggak bisa membaca kau. Itu Tuhanmu takut sama malaikat, goblok. Nih, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat Dia ketakutan. ketakutan, bukan kepada Nah, malaikat. takut sama siapa dia? Terus takut sama Aduh, siapa? Iya, terus susah. takut sama siapa? Iya, Terus dia takut apa dia? ketakutan karena beban pikul yang dia berat. Dia takut kepada Apa? siapa? Takut kepada siapa dia? Dia takut kepada siapa? Dia tidak takut kepada siapa-siapa. Yesus, begini aja. Ya, itu takut. Ini Tuhanmu ini ketakutan nggak? Ketakutan. Nah, dalam takut hal kepada ini siapa? membenarkan Dia dalam wujud manusia. Kalau gitu dirubah pertanyaannya. Pantas nggak Tuhan takut? Pantas nggak Tuhan takut? Enggak. Ini takut, berarti bukan Tuhan. Ini Berarti membenarkan nggak pantas. Tuhan dalam wujud Dia manusia. sendiri. Udah dia sendiri. Dasar Waktu BN lu. Musa berbicara sama Allah dalam bentuk api. Enggak. Udah. Nggak usah ke Musa. Nggak ada yang nyembah Musa. Di sini Yesus kamu bilang Tuhan, tapi dia ketakutan. Nyambung lu. Nggak nyambung. Sekarang ini gue tanya. Waktu Allah Terus ngomong sama bentar. Musa di Gunung Sinai, Sebelum gua tanya dalam ini bentuk apa? pertanyaanku yang tadi satunya juga belum dijawab. Dalam Nggak usah ke bentuk Musa. apa? Nggak ada yang nyembah. Diam, nggak ada yang nyembah Musa. Diam ya. Ini Tuhanmu Tapi ini kan makanya katanya dia ada berkuasa terang. karena katanya Tuhanmu itu Bang Pipi berkuasa karena dia bisa mengutus malaikat. Tapi ngapain Tuhan ini kalau mengutus malaikat kok masih dikasih kekuatan sama malaikat? Lemah kah Tuhanmu ini kok masih dapat kekuatan dari malaikat? Ha? Kenapa? Dia harus diberikan Kenapa tidak bisa kekuatan dari berbuat apa-apa malaikat. dari diriku? Kenapa Bang Pipi? Bang Vipi Jangan punya bahas Tuhan ke kok. yang lain. Aku Bang jawab Vipi boleh? punya Tuhan betul. kok nyusahin sih Bang Vipi? Enggak. Iya loh. Tuhannya Bang Vipi ini dikasih kekuatan, di Matius 28 juga dikasih kuasa. Enak bener jadi Tuhan, dikasih-kasih gitu. Cuma dapat pemberian. Kenapa Bang Pipi? Oke, Tuhan gue dapat jawab. jabatan hasil Insaf pemberian. lah. Dapat kekuatan hasil Nanti pemberian. nanti di- Dapat ini kuasa masuk. di sorga dan di bumi hasil pemberian. Ini Tuhan kok dapat hasil pemberian semua coba ya Allah. Bang Vipi, Ah,
Apa bedanya sama orang penerima zakat gitu bang? Penerima bantuan. Itu kayak yang di Medan kan. Banyak orang penerima bantuan kan. Itu dapat semua tuh bang hasil pemberian. Tuhan abang juga hasil pemberian. Segala kuasa surga bumi hasil pemberian. Itu kekuatan hasil pemberian juga dari malaikat. Hasil giveaway ada nggak Kak Natalia? Aduh, macet itu, macet. Hasil Macet itu, giveaway Bang. mana tahu ada kan ya? Macet. Kalau dibilang pun berkuasa juga tadi ya, mengenai tukang kayu juga, saya tuh kasihan gitu loh Bang Pipi. Ini nggak tahu ya Bang Pipi ini mungkin diam lagi merenung atau apa gitu, atau mungkin mau jawab dulu mengenai Yesus dapat kekuatan ini bagaimana? Kenapa dia Tuhan Gua kok jawab masih? Boleh. Oke, gue jawab. Ya. Kenapa Tuhan takut? Waduh, dia ketakutan. Terus waktu di padang gurunnya, kenapa Tuhan lapar? Ya kan? Langsung gue jawab sekaligus. Ya, teman-teman biar paham. Itu membuktikan Tuhan turun dalam wujud manusia. Sama seperti waktu Musa berbicara sama Allah. Bentuknya api. Nggak usah ke Musa bisa Tahu dari mana itu bentuk api? Karena terang. Nggak usah ke Musa, nggak usah ke Itu Musa, kan- nggak itu usah ke kan. Musa. Nggak usah ke Musa. Di sini Ya, nggak ada saya penyembah belajar. api di sini. Jadi nggak usah ke api segala macam ya. Bukan Kan nyembah di sini api, kan kamu sedang membuktikan. menunjukkan ketuhananmu itu dalam rupa Yesus, yaitu manusia kan? Ya udah nggak usah nunjukin ke hal-hal yang lain. Gue kasih contoh. Kalau dia Bang ke Alfi Musa mau sih kena. Kalau dia larinya ke Musa sih kena dia. Iya, cuma Soalnya nggak yang mau dia datang ke Musa kabur-kabur itu gitu. bukan Tuhan bang. Yang datang ke Musa bukan Tuhan bang. Jadi siapa? Malaikat. Bang Alfi, silakan Bang Alfi, masuk dulu aja. Iya, malaikat yang datang. Apakah Allah nggak berbicara juga sama Musa? Menurut Berbicara, kan? Anda yang mendatangi Musa di Semak Beduri itu siapa? Malaikat dan Allah. Loh, ada dua sosok berarti. Iya, malaikat berbicara. Allah juga berbicara. Betul. Ayo kita bantah data. Bukan loh. Coba kita remind lagi. Sebenarnya pengajaran konsep ketuhanan yang diajarkan Yeshua itu satu-satunya atau satu kesatuan, Bang? Satu kesatuan. Oh. Jadi bunyi Shema Israel itu dengarlah Israel, Tuhan ilah kita, Tuhan itu Esa. Esa di sana satu kesatuan. Tuhan kita satu kesatuan gitu. Iya, satu. Ya, saya kasih Iya, contoh, Ehad Bang di sana Alfi. itu Bang Ehad Alfi di gini. sana itu kan diterjemahkan sebagai Esa. Esa di sini dia itu only one atau unity. Only one. Dia satu-satunya. Only one. No. Terus kenapa konsep ketuhananmu berkomposisi? Gini Bang Alfi, makanya saya kasih contoh. Waktu Bang Alfi SD, 1 kali 1 kali 1, satunya berapa? Enggak, kita sudahi matematika Gabrul tadi. Aku Satunya 3 kan? enggak mau Tapi hasilnya mundur ke berapa? sana Satu kan? lagi. Ya saya melek. Ini mah orang gila ini mah. Kok orang Lu gila? gila aja sendiri, Pi. Gua kasih data dibilang orang gila. Ini aja kembali aja tadi yang dia bilang pembuktian bahwa Tuhan itu datang dalam rupa manusia. Katanya kan gitu kan? Iya. Apa yang bisa dibuktikan Natalia dalam rupa aja manusia digedein. dia itu Tuhan? Nah, gini Apa yang bisa pertanyaannya tadi, dibuktikan? pantas nggak Tuhan takut? Itu aja. Pantas nggak Tuhan takut? Udah Jawab. dijawab tadi nggak pantas. Nggak apa-apa, diulang Nggak aja. Siapa tahu dia pantas. berubah pikiran. Pi, pantas nggak Tuhan takut? Enggak. Tuhan nggak takut. Pi, Woi. pantas nggak Tuhan takut? Enggak. Yesus ketakutan nggak? Ketakutan. Pantas nggak Yesus ketakutan? Pantas. Pantas nggak Tuhan takut? Lah, karena dalam wujud manusia. Apa Oke, bukti berarti- Tuhan? Apa bukti Tuhan dalam wujud manusia?
Oke. Ya itu ketakutan, Apakah kelaparan. apakah manusianya Yesus adalah Tuhan? Apakah manusianya Yesus adalah Tuhan? Ya. Ya, berarti Tuhan takut. Tidak, saya kasih Kok contoh. Makanya Ya waktu udah Musa goblok ngomong kau. sama Udahlah. Allah, Nah, udah ngasih contoh. Nggak butuh contoh, nggak butuh contoh. Jadi manusia Terang. tuh harusnya nggak takut. Gitu. Nggak butuh contoh, nggak Dia butuh kan contoh. Tuhan. Udah. Iya, katanya Tuhan merintahkan malaikat berkuasa. Didatengin ketakutan. Lucu lah gitu. sekarang waktu Allah ngomong sama Musa, apa wujudnya? Nggak ada hubungannya, nggak ada. Kita nggak Nggak ada membahas Musa, hubungannya. kita nggak membahas Musa, membahas Yesus. Nggak bahas Musa. Ya itu cara. Ya, Itu kok kasih malaikat. contoh? Itu namanya cara ngeles. Itu belum cara ngelesnya di situ. Kok cara ngeles? Berarti Anda nggak percaya malaikat tuh yang datang. Allah Nggak ngomong ada. sama Kita Musa. nggak membahas itu. Kita nggak membahas Musa di sini. Itu Gitu ya. kasih contoh biar paham. Nggak usah kasih contoh. Contohmu itu gabrul. Kan contoh soal dalam Sekarang contoh soal nih, contoh soal. Waktu Bunda Maria menyusui Yesus, siapa Tuhannya Maria? Pertanyaan saya, kapan Bunda Maria menyusui Yesus? Ada datanya, Oh, kasih nggak data. tahu Kasih data Yesus disusui. Oke. Kasih data. Gua kasih data, gue tahu tuh ayatnya. Gue bisa bantah. Apa? Ayat. Di mana? Di mana? Di mana? Lukas 11, Katanya dia tahu. 27. Di mana? Enggak dia. Berbahagialah ibu yang menyusui kamu. Ayat gue tahu. Dia gua kan tahu. bilang Terus, tahu. terus. Buka. Oh, ini mah aku hafal ini udah. Ya. Jadi nanya nggak di mana dia menyusui? Dia minum susu. Jadi nanya nggak? Ya gue tahu Apa tuh nih? ayatnya. Gue jelasin. Pertanyaannya tadi Bang Handi, ulangi Bang Handi Pertanyaannya pertanyaannya. adalah, waktu Bunda Maria menyusui Yesus, siapa Tuhannya Maria? Saya udah katakan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apakah Tuhannya Maria yang dia susui itu? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu kesatuan. Apakah Bunda Maria menyusui Tuhan? Mana buktinya? Ini Katanya tadi Tuhannya Maria Bapa, Anak, Roh Kudus. Oke. Anak ini namanya siapa? Nah, oke, gue jawab ini ya. Enggak, jawab dulu. Oke. Anak ini namanya siapa? Apa? Anak ini namanya siapa? Yang mana? Bapak, Anak, Roh Kudus. Anak ini namanya siapa? Anak ini namanya siapa? Yesus. Yesus. Bunda Maria waktu menyusui Yesus, siapa Tuhannya Maria? Ya mana buktinya Bunda Maria menyusui Yesus? Nah ini datanya ada. Oke, lah ini gua jawab ya. siapa coba yang disusui? Gua jawab ya. Udah jelas Yesus. Enggak, gue jawab ya, boleh? Ini kan orang yang mengatakan. Pertanyaan, orang yang mengatakan tuh tahu dari mana? Berarti orang ini bohong. Berarti Lukas nggak benar ya? mencatat perkataan orang bohong. Bertanya, Ya, ini kan Orang mencatat ini perkataan nggak orang benar bohong. ini orang ini. Lah benar kan? Itu kan orang yang mengatakan. Berarti Lukas Tuhan ya, Yesus berarti Lukas bukan nggak mencatat perkataan orang bohong. Itu nggak bohong. Berarti Lukas Itu 2 kan 11 statement orang yang ini. ditulis, nggak salah. Yang diam dulu. Berarti Lukas 2 Bentar, satu-satu. Lukas 11:27 ini Lukas wawancarai orang bohong. Betul? Bukan nggak bohong. Lukas mencatat pernyataan orang, tapi pertanyaannya Pernyataan orang yang itu benar berbohong. atau enggak? Ya Lukas mencatat pernyataan orang berbohong. Loh, enggak, Ya, dulu, ya. saya nggak pernah bilang kayak gitu. Nah, Itu data ini bohong atau tidak? Orang kepada Yesus, apakah itu Jawab boleh? dulu, jawab dulu, diam dulu. Boleh. Perempuan itu berbohong atau enggak bohong? Gini, bohong nggak bohong harus kasih fakta. Ya bohong, jawab dulu bohong atau tidak bohong. Tahu dari mana perempuan tuh Yesus menyusui? Berarti sok tahu ini perempuan. Ya gue nggak tahu. Ini nenekmu Saya kiper. tahu, benar-benar. Saya tahu Yesus itu Kenapa Lukas disusui. tulis kan? Kenapa Saya Lukas tahu tulis Yesus kan? itu. Gue jawab. Aduh, saya, Ya, aduh. Itu Lukas menulis pernyataan orang kepada Yesus. Saya tahu kenapa Yesus disusui karena saat orang berbicara ini, dibuka, Pi. karena Yesus saat Dia berbicara lagi ngomong ini, di mic-nya ditutup. Gimana Natalie? karena saat Yesus dikatain sama perempuan ini kan, ketika Yesus masih berbicara, ada seorang perempuan yang berbicara kepada Yesus, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Di sini Yesus tidak membantah narasi ibu ini. Kalau memang Yesus tidak minum susu, Yesus tidak membantah narasi ini. Yesus malah bilang begini. Yesus membenarkan Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Di
Di sini Yesus tidak ada membantah masalah persusuan itu. Jadi Yesus minum cucu Mimi. Tidak membenarkan. Loh, dia nggak bantah. Tidak Kalau ada membenarkan. yang nggak benar pasti dia bantah. Loh, Kalau ada yang tidak nggak benar dia pasti membenarkan. bantah. Kalau gitu gini aja, kalau nggak susuk, kalau begitu, waktu Yesus bayi itu, menurut Anda, diberi ASI atau tidak? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Kalau nggak tahu berarti yang mana yang benar? Kamu nggak tahu atau perempuan ini yang benar? Ya perempuan ini tahu dari mana? Berarti dia juga nggak tahu. Ya nggak tahu. Berarti beritanya bohong. Nggak juga. Lah, beritanya benar atau bohong? Lukas mencatat itu, ya nggak salah. Itu sebagai pernyataan orang kepada Yesus, nggak salah. Oke, orang ini Iya, ini mengatakan Yesus disusui, menurut kamu benar atau salah? Ya gue nggak tahu kan, gak ada Kalau nggak tahu ya. Ya. Oke, kalau nggak tahu berarti kamu nggak berpendapat Yesus disusui atau tidak, betul? Iya betul. Oke, betul. Menurut pandangan kamu, Yesus waktu kecil itu diberi ASI atau tidak? Ya gue nggak tahu. Nggak Kuasa Tuhan tahu. siapa yang tahu? Apa kira-kira makanan ASI, makanan bayi pada umumnya waktu bayi apa? Ya, kita nggak. Dikasih air keran itu, dikasih air keran. Sama kayak gini Bang Hendy. Gue kasih. Nggak usah ngasih, udah cukup. Kamu nggak tahu kok ngomong lagi. Kalau nggak tahu diam. Yesus. Kamu ini nggak tahu. Mencelikkan mata. Nggak bisa. Kalau kamu nggak tahu diam, kita lanjut lagi kan? Kan nggak tahu. Nggak tahu kan masih ngoceh. Bentar Bang Handi, Ya, bentar Bang lanjut. Handi. Coba gini ya Bang Handi ya. Aku tanya ke Bang Handi nih. Aku ngomong ke Bang Handi, berbahagialah Bang Handi karena macan tutul yang telah menyusui engkau. Kalau macan tutul nggak menyusui Bang Handi marah nggak? Ya nggak Bantah salah nggak itu berita. Pasti bantah Tapi- kan? Pasti bantah kan? Nah, sedangkan ini Yesus tidak membantah gitu loh. Tapi menurut ibu saya waktu masih bayi saya disusui. Ya. Gitu loh. Jadi kalau memang ini Yesus ini nggak disusui oleh ibunya, pasti Ya. Yesus bantah. Berarti Sedangkan kalau Yesus nggak tidak disusui membantah. dikasih air tajin kali dia diminum. Sewaktu Yesus mencelikkan mata orang buta, emang dikasih obat. Itu udah gede itu, kita mau ngomongin bayi dulu. Masih Jangan bayi. Masih bayi ganda. nih. Apakah Masih bayi langsung digedein anak Tuhan orang. Yesus menyembuhkan orang buta pakai obat? Apa? Sewaktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta emang pakai Oke, obat. kasih Yohanes 11:41 apa? Dia mengucapkan syukur itu. Ya apakah pakai obat kan nggak artinya Mm-mm. selama tidak tertulis kita jangan menjudge. Clear bos. Oke, sekarang menurut kamu apakah fisiknya Yesus itu atau badannya Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan badannya? Tuhan atau bukan Tuhan ya? Badannya. Gimana gua katakannya? Terserah lu, panggil orang tuamu, tanya. Macet, Sekali lagi kalau bawa orang tua gua marah lo bos. Gua nggak peduli siapa lu. Gua hajar lu. macet. Gua hajar. Lu mau hajar gue boleh lah, aku di Jakarta Pusat kok. Iya gua juga di Jakarta. Gua nggak takut. Iya, Gua. lu bisa ketemu gua. Iya gua nggak takut gua. Ya udah Sherlock, di nomor gua di bawah nih, gua tulis ya. Gua nggak takut. Awas lu kalau nggak Sherlock, gua gebuk Iya, lu lu orang kalau tua. nggak Sherlock. Ini nomor gua nih, Iya. gua tulis. Ini Iya, nomor orang gua. Nih, dia diam dulu. Fokus, dialog lintas agama, wey. Tuh nomor gue di bawah. Lanjut. Ntar dulu, lu nomor gue di bawah. Ntar dulu, yang lain diam dulu. Ini nomor gue di bawah, gue tulis. Lu ya, gue Sherlock, gue datang. Lalu gue yang datang ke lu, jangan takut lu. Ya udah, lu Sherlock. Iya. Oke. Awas lu, lu turun dulu sekarang, lu turun di bawah. Nih, lu gue turunin, awas lu kalau nggak turun. Nah, turun, lu tulis nomor gua. Tuh, nomor gua di bawah. Gua tunggu 5 menit. Gua tunggu 5 menit. Katanya lu mau gampar gua. Gua tunggu ya, 5 menit. Tunggu teman-teman ya. Mudah-mudahan dia Sherlock. Mudah-mudahan dia WA gua yang Sherlock. Macet. Tuh nomor gue tuh aktif tuh 24 jam. Sambusak, Islam atau Siapa Mbak Mila? Sambusak, Oh, Islam baru atau masuk. Kristen? Sambusak. Mana dia nih, nggak Sherlock nih? Sambusak. Ini apa ini? Berisik dia.
Iya, udah turunin aja ya. Oh, Islam ya? Ada yang mau disampaikan, Bang? Mana dia? Tulis dulu, teman-teman yang tahu nomorku tulis lagi. Berkali-kali di bawah. Nomor saya ditulis berkali-kali di bawah. Yang tahu nomorku tulis berkali-kali di bawah. Belum ada nih, dia belum WA gue nih. Dia belum WA gue nih. Ya itu ditulis Pari. Tulis berkali-kali Bang Pari. Tulis berkali-kali. Gue pengen dia berani gambar gue nggak ya? Nah itu. Makasih Acong Pari. Dia berani gambar gue nggak ya? Tuh semua udah tahu nomor gue. No. Bang Jerry tahu, Bang Pari tahu. Kita coba patahkan dulu ya. Ya lanjut. Lukas 2:11 yang dia jual. Dia pada saat ditanyakan mana dalil, mana bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Tadi Alfi dengar sih dia menjual Lukas 2:11. Lukas 2:11 kalau kita lihat kata Lord di sini kan datangnya dari kata Kyrios nih kawan-kawan. Ini udah sering juga kita bahas tapi kita ulang-ulang aja biar teman-teman yang belum tahu menjadi tahu. Lukas 2:11 kan di sini dikatakan hoti etechete humin ya. Simeron, Soter, Os Estin, Christos, Kyrios, and Polei David. Nah, jadi kata Lord di sini datang dari kata Kyrios, yang mana gelar Kyrios ini gak hanya diberikan kepada Yesus Kristus ini sendiri gitu. Karena kalau kita lihat di dalil lainnya, John 12:21, di sini Philip ya, atau Filipus, di sini dikatakan autoion proselton Filipo tu apo Betsaida tes Galilayas kai proton auton legontes Kyrie. Kyrie ini adalah bentuk non vokatif dari kata kurios tadi. Jadi kalau dikatakan kurios atau Kyrie ini adalah Tuhan, sabar dulu bos. Gitu ya, terutama untuk Pak Vipi tadi, karena gak cuma Yesus yang dipanggil kurios, Filipus pun juga dipanggil Kyrios dalam bentuk non vokatif. Lalu kata juru selamat. Di sini kan ada kata Savior. Savior ini kan datang dari kata Soter. Nih ya teman-teman ya. Ini ada Soter, Sigma, Omega, Tau, Heta, dan huruf Rho. Soter. Nah, kita kalau main-main ke dalam The Priene Calendar Inscription, ini Alfi ngambil dari Santa Clara Universitas ya. Di sini .education. Ini websitenya universitas. Di sini ada inskripsi. Inskripsi ini artinya prasasti. Di sini dikatakan they acknowledge, mereka mengetahui Augustus, a son of God. Agustus itu son of God, putra Tuhan. Whose birth mark the beginning of good tidings, yang kelahirannya menandakan dimulainya good tidings, kabar baik, atau bahasa Yunani itu evangelion, for the world. It was cut in 9 BCE, a few years before Jesus' birth. Ini tuh dipotong pada tahun 9 sebelum Masehi, sebelum kelahiran Yesus. Apa sih yang kita cari tahu di sini? Nah, kalau kita lihat ke dalam Mark, ini Markus ya, Mark chapter 1 verse 1. Di sini Yunani berbunyi archeto evangelio, evangelio tadi ya. Permulaan evangelio, kabar baik, good news, isou Christo, Yesus Kristus, huio theo atau son of God. Jadi penggunaan evangelion ini dan huioteo atau son of God ini itu tadinya adalah milik Agustus kawan-kawan sebelum kelahiran Yesus. Ini ya, son of God sama evangelion nih. Nah, lalu apa korelasinya dengan kata soter tadi? Soter tadi. Ternyata soter ini pun gelar dari dewa Agustus kawan-kawan. Nah, itu di mana kita bisa temukan? Ini kalau kita scroll lagi ke bawah. Di paling bawah, ini barangnya. Tunggu, ini masih blur. Blur. Ya, sorry. Ini barangnya.
Sigma, Omega, Tau, Theta, Rho, soter. Dan di sini juga soter. Jadi ada indikasi kuat untuk kalian yang mau membantah ini bahwa tesis yang akan kubangun adalah gelar-gelar yang disematkan oleh penulis gospel kepada Yesus itu adalah gelar-gelar hasil contekan. Silakan kalau ada yang mau membantah. Ini disapa dulu ya. Kau? Halo, Iya kau, agama apa kau? Kristen. Kristen, iya. Gimana? Ini barusan Kak, Bang Alfi halo, Kak. bernarasi, ada yang mau dibantah? Saya boleh bertanya nggak? Pengen belajar juga sih. Oh, Itu Bang mau Alfi tadi bertanya. bernarasi, kamu mau bantah dulu atau mau bertanya? Enggak, saya cuma pengen bertanya doang. Kristen apa Bang? Protestan? Protestan. Tanya apa? Salawat itu artinya apa, Kak? Oke. Solawat ya. Di dalam Kamus Al-Mujid Fil Lugha wal A'lam di halaman 434, solatun ya. Itu kalau dihubungkan dengan wa minallah itu bermakna ar-rahmatu wassana'u ala ibadihi. Rahmat dan pujian bagi hamba-hambanya. Oh, rahmat. Kalau bisa dikatain kata berdoa juga? Kalau doa bahasa Arabnya doa. Jadi nggak termasuk doa lah, ya? Solat itu ya bermakna doa juga, tapi gini, dia kan ada bentuk solatun, ya kan? Itu kalau di dalam Qamus Al-Munjid di halaman 434, wa minallah dan dari Allah itu berdefinisikan ar-rahmatu, rahmat, wassana'u dan pujian ala ibadihi bagi hamba-hambanya. Ada lagi yang kurang jelas? Bentar. Ya. Iya, Keluarkan dia semua mau- pertanyaan titipan. Kalau di ayat Al-Ahzab di Banam itu, Kak, gimana dong? Iya, di sana kan bunyi ayatnya. Coba bisa bacain nggak? Enggak, aku cuma pakai satu dipas, jadi nanti kalau keluar nggak bisa kedengaran suaranya. Wah, harus dibacain dulu. Ya, gitu. Gimana tuh bunyi ayat? Terangin dulu Pi, kalau Allah bersalawat dan kalau kita yang bersalawat beda. Itu aja kasih tahu Pi. Perbedaannya. Nah, itu terus keterangannya itu berasal dari Al-Quran atau hadis? Dengarin dulu, mau dijawab dulu. Saya bahkan menerangkan tadi itu dari kamus, Bang. Sumbernya di luar dari Islam itu sendiri. Itu pure dari literasi bahasa Arab. Yang dari dari Al-Quran lah, yang Nah, ini kalian lucunya. Pada saat aku memaparkan ya jawaban dari luar literasi Islam, kalian malah minta literasi dari dalam Islam. Pada saat kami menggunakan tafsir para mufassir kami, kalian malah minta, oh itu kan hasil tafsiran ulama-ulama kalian. Ini lucu nih. Aku bukannya menghakimi abang ya, enggak ya. Tapi karena aku udah sering ikut dunia perdialogan ini, jadi warna-warna gaya yang sering kalian bawakan tuh udah familiar gitu. enggak, maksudnya gini, jangan beda samakan saya sama mereka yang bertanya seperti itu. Karena saya pengen Enggak, saya enggak menyamakan, Bang. Enggak, makanya Saya enggak menyamakan. Anda ini kok, Anda kan bertanya bro. Dengerin ya jawabannya ya. Udah jawab tadi adek. Dek Alfi, kalau Allah bersalawat itu artinya memuji, memberi rahmat. Memuji dan memberi rahmat. Bukan Allah berdoa sebagaimana yang dipraming oleh orang Kristen. Sering ditulis Allah berdoa kepada siapa kan gitu. Kalau Allah bersalawat itu memuji, memberi rahmat. Kalau kita nih manusia nih, saya nih bersolawat kepada Nabi, itu juga memuji dan mendoakan Nabi dan seterusnya gitu. Jadi beda ya antara Allah bersalawat dengan kami yang makhluk bersalawat, pengertiannya beda. Kan ada salawat Allah, ada salawat malaikat, ada Kan saya udah salawat jelaskan tadi. Iya, Bang. Iya. Gimana sih? Ini udah dijelasin, gini ya. Anda nggak denger?
Kan surah jangan apa ke Al-Ikhlas ya, enggak ya. Ini korup. Di surah 33 kan surah Al-Ahzab ayat ke-56. Ya kan? Di sini dikatakan bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kata yusholluna ada sambungan ala itu ada maknanya, Bang. Nah, ini kalau kita main ke tafsir, sebenarnya ya, yang lebih enak menjelaskan tafsir itu Bang Daman. Karena Alfi untuk ilmu tafsir ini ada kekurangan. Jadi Alfi nggak mau tuh. Alfi mengikuti surah Al-Isra ayat 36 aja. Kalau nggak punya pengetahuan, Alfi nggak akan mau bernarasi. Tapi Bang, sholla, ya, ini kan yusollun ini akar katanya sholla, ya. Kalau Abang lihat di dalam Qomus Al-Munjid, ini Qomus Al-Munjid yang Alfi buka ini ya. Ini kita singkirkan dulu. Ini Arab semua ya. Di sini kan dijelaskan. Sola jamaknya solawat, ya, sola, jim ini maknanya jamak, solawat. Ini di bawahnya wa minallah, dan dari Allah bermakna apa? Ar-rahmatu wassana'u ala ibadihi. Ar-rahmatu rahmat, wassana'u dan pujian ala ibadihi bagi hamba-hambanya. Sudah? Nggak dapat jawabannya nih, Mak. Loh. Lu yang ngerti. Terlalu tinggi itu ilmunya, terlalu tinggi. Enggak, Emang gini, dia maunya apa Bang. sih? Dia maunya dijawab apa? Udah dijawab juga. Bang, abangku, Bang. Udah, kalau begitu, kalau kamu nggak ngerti kan, daripada orang capek kamu nggak ngerti, lebih baik kau pulang ke kasihan pangkuan ibumu. Udah selesai. Jangan dulu dikasih turun. Jangan dulu dikasih turun. Udah turun. Percuma bunda dia nggak ngerti kok. Kamu apa? Ilmunya dia nggak ngerti. Bukan. Mohon izin Alfi speak up dikit. Ya, Sebenarnya terusin. bukan Alfinya bukan ketinggian kawan-kawan. Mereka itu memang kalau 20 kali pun ke gereja nggak akan pernah disodorin original teks kawan-kawan. Itu fakta yang terjadi di lapangan. Bisa kita Jangankan kita tampil dengan kasih original Google-nya teks. itu. Iya, ada kok. Ya di Wahyu kan Bunda ya, Alfi tahu. Cuman kita harus sadar juga yang kita hadapi itu adalah orang yang dicogokin terjemahan semua di tiap minggunya. Makanya pada saat dia bilang, oh nggak dapat jawabannya, bukan jawabannya yang nggak dapat, dianya yang nggak sampai gitu, kerendahan. Iya. Bukan kitanya yang Otaknya ketinggian. Kalau di Wahyu itu malah Tuhannya didoakan keselamatannya. Itu di Bibelnya itu. Nggak Harus usah kita diwayu tampil hosana, artinya apa hosana? Keselamatan. Ya udah. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas. Didoakan keselamatannya Tuhannya itu di Wahyu. Jadi Iya, tengok kasih ini. kesimpulan dulu, Pi. Dia nggak ngerti artinya apa. Memang mereka ini, orang-orang kafir ini, cenderung mengikuti si Christian Friends yang Islam fobia itu, bahwa ini gurunya nih yang ngajar nih di STT Nias nih, di semua STT nih, guru-guru nih, dosen-dosen nih, ya membahas tentang bagaimana Allah bersalawat. Dia bilang gini, kalau Allah itu bersalawat artinya Allah berdoa. Berarti Islam juga itu Tuhannya ada lebih satu, karena Allah berdoa kepada Allah yang lain, kan gitu. Nah, setelah dijelaskan Allah itu nggak berdoa. Tadi Alpi udah menjelaskan di sana. Rahmat, memberi rahmat, memuji. Nah, gitu loh. Beda kalau kita yang bersalawat. Kalau kita bersalawat juga memuji Nabi kita, mengagungkan Nabi kita, sekaligus isinya doa. Doanya kemana? Doanya berbalik kepada orang yang bersalawat. Karena Nabi mau didoakan, mau dipuji, tetap dia ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbanyaklah salawat, karena salawat itu kembali kepada Anda masing-masing. Itu kan pengertiannya. Kalau mereka dibalik, karena mereka ini memang orang kafir kuadrat. Begitu, lanjut. Mantap. Ya, sapa dulu tamu baru Bang Babe. Bang Babe ini Taruh Bang Alfi dulu, simpulkan deh. Alfi dulu ya, Alfi. Simpulin dulu ya, Alfi. Oke. Silakan. Karena ini bukan kesimpulan lagi, tapi gini ya, untuk teman-teman yang pengen sumber data tadi, Alfi udah upload ke Mesiah ya teman-teman ya. Teman-teman udah tahu kan pada template apologet di edukasi Alfi, nanti tuh pada bab tuduhan Allah berdoa pada Nabi pada surah Al-Ahzab ayat ke-56. Nanti teman-teman bisa buka artikel yang ini. Alfi letakkan source-nya selengkap-lengkapnya di sini kawan-kawan.
begitu. Jadi tuduhan-tuduhannya tuh template juga Daeng Handi. Ya mereka ini memang kan mengartikan Al-Quran sesuai dengan ilmu kebabiannya gitu loh. Saya ulang kembali ya. Jadi mengartikan Al-Quran itu dipengaruhi oleh ulama babi yang selama ini menggerogoti dirinya. Jadi tadi yang bertanya itu, kau mau ulang 7.000 kali, tetap dia nggak ngerti. Karena dia butuh jawaban, Allah itu berdoa kepada Allah atau Tuhan berdoa kepada Tuhan. Jadi sholawat itu secara keseluruhan dia maknanya adalah doa. Itu termenset dalam orang-orang pemakan babi. Jadi lu 7.000 kali berbusa, dia tetap nggak ngerti. Kecuali lu ikuti selera dia. Begitu deh Alfi. Ya, siapa tamu baru Bentala, Islam atau Kristen Bentala? Bentala? Panggilan ketiga Bentala, Islam atau Kristen? Gak ada jawaban, saya turunkan. Puncap, Pangkep, Islam atau Kristen, Pangkep. Panggilan ketiga. Bungkap. Udah cukup lah manggil-manggil. Ini harus dilurusin dulu. Yang jangankan Al-Quran dipelintir oleh mereka. Kata Allah aja dibilangin ular 66 dan seterusnya. Ya mereka ini memang kerjanya kayak gitu. Jangankan gitu, teman-teman ingat ya. Manusia aja dibilang Tuhan. Gitu loh ya. Manusia aja dibilang Tuhan. Apalagi Al-Quran pasti mereka nggak percaya. Diacak-acak itu. Tapi kalau lu berani, ikutilah anak Batak, menololah. Ikutilah si Kace, menololah. Ikutilah si Udin, menololah. Ikuti Paujong, menololah. Ikuti Garatia Pelo, menololah. Pasti kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan di pengadilan. Ya, pasti kamu tidak bisa bertanggung jawab membuktikan di pengadilan. Buktinya si Kace nggak bisa bukti apa-apa. Gitu ya. Nah menyusul nanti siapa? Selina Wijaya. Menyusul lagi si Agatha, Metatron, menyusul semua. Karena apa yang mereka lakukan, mempelintir, kemudian nanti disuruh buktikan di persidangan. Yang mana yang kau maksud? Dikasih Al-Quran suruh baca, nggak bisa. Nggak bisa kan? Langsung dilempar palu hakim ke mukanya. Begitu. Jadi mereka ini memang gerombolan-gerombolan yang berbicara tanpa data. Berbicara mempelintir. Urusannya pidana. Dia ditangkap, ngomong apa? Kalau debat, lapor. Kami minoritas selalu tajam ke bawah untuk hukum. Itu kan ulama sendiri, kafir, pemakan babi. Itu ya, ini saya keras kalau ngomong kayak gini. Memang itu kalau sudah sering makan babi ya kayak gini nih matanya yang tadi ini. Dijelaskan oleh De Alfi sebenar-benarnya, ya nggak ngerti. Gak bisa, mending diturunin kan. Nah memang datang ini mereka mancing. Sebagaimana si kemarin siapa itu? Si Olan. 25 orang dia bayar untuk menista. Gagal semua. Terakhir dia bayar pendeta lawan Banyumak, gagal juga. Jadi mereka ini terorganisir dibayar khusus memang untuk itu. Anak Batak dulu waktu menista pertama itu dijanjiin mobil, kasih motor. Itu loh, siapa yang berani menista pasti donasinya lebih banyak. Itu kira-kira teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Waspada orang yang kayak beginian. Lanjut. Itu Babe sama Butrus itu. Selamat sore. Babe. Sore. Iya, sore. Babe Kristen ya. Kristen. Iya, Pak Butrus sebentar. nih, Islam atau Butrus. Kristen Pak Butrus? Ditanya dulu nih Bang Butrus, Islam Selamat atau sore. Oh, Kristen. Alhamdulillah saya Kristen saja. Hah, alhamdulillah saya Kristen. Ya udah lanjut. Petro itu Ngerti nggak sih artinya alhamdulillah itu? Praise Petrus. to the Lord, I'm Christian. Wah ini masih Petro si Brekele ini nggak usah naikin. Brekele itu Petro. si Petron ini itu loh Arab-Araban gitu. Iya nih Bunda Rahma nih, ada Babe nih Bunda.
Pak Babe, silakan Pak Babe. Kalau lu Tuhanmu Yesus, Petruk, Tuhanmu Yesus, kenapa lu bilang Alhamdulillah? Itu namanya kau menyalahi isi hatimu gitu loh. Kenapa nggak bilang ada puji Tuhan Yesus gitu loh? Kenapa Alhamdulillah? Lanjut. Ya, saya mau nanya ini, itu kafir itu apa sih sebenarnya kafir? Kafir punya akar kata kafaro, artinya menutup. Di dalam literasi Islam, orang kufur, orang kafir itu adalah orang yang menutup diri kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Jadi orang-orang yang tidak percaya sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan Rasulnya. Itu pun dimuat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pada edisi ke-6. Artinya orang kafir itu harus dijauhin atau harus diapain itu? Orang kafir itu dibagi menjadi 3 golongan. Ada kafir harbi, ada kafir muahad, dan ada kafir zimmi. Kafir muahad dan kafir zimmi, kalau kata Nabi Muhammad SAW, beliau menyampaikan pesan atau risalah kepada kami begini. Siapapun kamu, ya, saudara-saudara muslim nih, siapapun kamu yang menyakiti, yang menzolimi kafir muahad dan kafir zimmi, maka engkau akan menjadi lawanku pada hari kiamat. Nah, tapi ini terkecuali kepada kafir harbi. Kafir harbi ini adalah kafir-kafir yang memerangi umat muslim. Ya, ada 4, Alfi tahu. Kita simpelkan aja menjadi 3. Sementara kafir zimmi dan kafir muahad ini adalah orang-orang kafir yang diberikan keamanan, yang mendapatkan keamanan di negara-negara muslim, sedangkan kafir muahad ini adalah kafir yang mengadakan perjanjian damai kepada Nabi dan kepada umat muslim. Ada lagi? Berarti kita yang Kristen ini termasuk kafir mana nih? Tergantung bagaimana cara kalian memperlakukan kami. Oke. Kalau tingkah kalian seperti misalnya nih, mohon maaf saya kutip nih tokoh kalian langsung, Yohanes from Damascus. Beliau itu dan kalangan-kalangannya pada abad semasanya itu selalu mencaci maki umat Islam tuh. Itu termasuk kafir harbi. Bahkan penistaan beliau kepada Nabi Muhammad sehingga terlahirlah kalangan Islamofobia sampai detik ini, itu berasal dan bersumber daripada dia tuh, John of Damascus tuh. Ya. Terus yang kedua nih, Bang, antara Islam dan Sebelum yang kedua, di Bible itu dipinjam kata kafir oleh LAI. Kafir itu diartikan menurut dia goblok atau bodoh. Nah, gitu ya. Jadi dipinjam terus disalahgunakan. Makanya Kristen itu kalau kata kafir itu cenderung menurut dia itu dibilangin goblok. Karena LAI yang menyalahgunakan artinya. Padahal sebenarnya bukan kayak begitu. Jadi kalau ada Kristen marah dibilangin kafir, artinya Anda minta pertanggungjawaban kepada yang menerjemah kitab Anda. Lanjut. Ya. Nah, yang kedua, Bang Babe, sebelum kita pindah, Bang Babe, di terjemahan kitab kamu kan ada kata kafir nih. Saya sebenarnya mau ngadain keberatan juga nih. Cuman kasih lihat, Pi. Sebenarnya sih LAI udah merubahnya ya. Masih yang lama aja. Tampaknya yang lain juga harus tahu nih gitu. Iya, nih saya kasih tunjuk sebentar. Maaf ya Bang Babe ya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan kamu yang kedua. Ya Bang. Ini sebenarnya harus kita luruskan biar teman-teman Kristen ini nggak selalu sakit hati pada saat kami mengatakan kafir. Sebenarnya apologet Islam tidak di Matius 5:22, Bang. Matius 5:22. Bagaimana, seperti apa, dengan bawa data, bawa apa untuk tampilin aja, Pi. Matius 5:22, Pi. Dari mana ya yang kata kafir nih? Gini. Tampilin, Pi. Alfi izin ya, Alfi baca nih. Di Matius 5:22. Tunggu, masih blur. Ya. Kacamataku mana lagi? Bacain aja. Di Matius 5:22. Tetapi aku berkata kepadamu, 2, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Di sini kan ada kata kafir nih. Ya. Kafir itu
datang dari kata, ini kalau kita merujuk ke Greek koine, datang dari kata raka. Raka ini artinya tuh bukan menutup diri, tapi foolish. Tuh, apa ya? Botol gitu, bodoh dan tolol. Nah. Iya, ini raka definisinya, tapi diterjemahkan LAI menjadi kafir. Ini penerjemahan sebenarnya tidak tepat. Nah, makanya ini kan edisi pertama nih TB-nya. Kita lihat LAI kan mengeluarkan TB2 nih. Saya udah pegang juga di depan saya. Apa yang dilakukan LAI pada terjemahan Matius 5:22? Di sini dikatakan, namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Salah juga terjemahan itu. Iya. Mestinya kan neraka. Raka itu yang berkata bodoh atau tolol. Jadi yang bodoh-bodohin orang dan tolol-tololin orang harus dihadapkan ke mahkamah agama. Jadi revisi baru udah kata kafirnya dibuang. Iya. Karena udah malu LAI-nya, malu dia. Dirubahlah dia di 2023. Yesus mengatai orang bodoh itu, apa dia masuk neraka? Di mahkamah. LAI-nya sebentar, LAI-nya sudah malu, harinya direvisi diganti, malu dia. Jadi teman-teman Kristen kagak usah marah kalau kita bilang kafir, artinya sangat indah itu, menutupi ajaran Nabi Muhammad, menutupi ajaran Islam, itu namanya kafir. Tapi kalau di tempat Anda itu kafir diterjemahin menjadi orang bloon. Pasti Anda marah dong kalau dibilangin bloon. Ya Bang. Gitu. Lanjut. Oke, yang kedua Bang. Sederhana aja Bang. Mungkin abang-abang bisa jawab ini. Tapi saya jadi penasaran menurut saya. Antara Islam dan Kristen itu kan sangat berbeda. Pengajarannya berbeda semua. Ya kan? Dari Alkitab berbeda, di Al-Quran berbeda. Nah pertanyaan saya, mohon maaf ya kalau ada kata-kata saya nanti. Salah Bang, saya Alkitab itu sama dengan Al-Quran. Alkitab itu Al-Quran itu sendiri. Diralat Bible dengan Al-Quran beda gitu. Yes, kalau udah saya ngikut aja lah. Antara Bible dengan Al-Quran itu Nah, berbeda. pinter, lanjut. Jadi semua tentang pelajaran tentang Kristen dan Islam itu sangat jauh berbeda. Ya kan? Dari tahunnya aja sudah berbeda. Ya kan? Kenapa? Pertanyaan saya ini kenapa? Dari sering saya kalau misalnya saya lagi santai gitu kan, saya buka TikTok, itu saya lihat komal-komal dari teman-teman dari apologet Muslim itu kan selalu membahas Yesus Kristus. Sedangkan Yesus Oke, saya jawab. Kata Allah. Sebentar dulu, saya jawab. Sebentar. Padahal Yesus Kristus itu tidak ada di dalam ajaran agama Muslim. Nah, kenapa pribadi itu, mohon maaf ya, jangan marah ya abang-abang ya. Enggak. Nah, kenapa pribadi itu selalu dibahas gitu loh, gitu kan? Nah, itu. Oke, saya jawab. Cukup ya? Ya, oke. Kenapa sering dibahas? Kenapa sering berdebat? Karena terjemahan Bible Anda itu banyak mengambil istilah Al-Quran disalahgunakan. Contoh nih, sampulnya dirubah dari Bible menjadi Alkitab. Kita luruskan, tapi yang mau diluruskan ngeyel. Nah, debat sepanjang masa. Yesus dibilangin anak Allah. Gabriel juga kan, dibahaslah Yesus. Seandainya di situ Yesus adalah anak Theos, kagak pernah dibahas. Allah itu adalah nama Tuhan sembahan umat Islam. Allah itu tidak beranak. Markus 1 nomor 1, lihat di situ. Alpi, tolong dibukain. Alpi, mana Alpi? Iya. Tolong dibukain Markus 1. Kok ada Yesus anak Allah? Nah, itu yang kita luruskan Bang. Itu ya. Kedua, masih banyak nih. Dulu itu masih banyak gereja Isa Al-Masih. Sampai sekarang masih banyak. Dulu itu ada kenaikan Isa Al-Masih. Nah, sekarang mau dirubah lagi kenaikan Yesus Kristus. Kenapa mesti dibahas? Agar satu, menghentikan pembohong, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan. Menghentikan pembohong-pembohong itu. Kedua,
Kedua, menjaga iman saudara-saudara saya agar tidak mudah dibohongi oleh misionaris yang tidak bertanggung jawab. Kalau terjemahan Bible Anda itu sudah tidak menyenggol lagi istilah-istilah Al-Quran sebagaimana Buddha dan Hindu, selesai perdebatan. Itu kira-kira pemicunya, Bang. Makasih. Lanjut, Alfi. Untuk Alfi, Matius 1 nomor 1. Sebenarnya sih udah cukup. Alfi hanya mau ngasih data pendukung. Begini Bang, ini bukan rahasia umum lagi bahwa sampainya nama Tuhan kami ke dalam kitab Abang itu sangat risih Bang, kaminya Bang gitu. Babe juga harus tahu kenapa sih hanya Kristen aja yang kami diskusikan gitu. Hindu nggak ada, Buddha nggak ada. Karena apa Bang? Buddha itu pede dengan bahasa Palinya, Hindu pun pede dia dengan bahasa Sanskertanya. Abang tahu kan 5 huruf ini ada di kitab Abang kan? Nah sementara kalau kita lihat di kamus-kamus barat, contoh nih, saya ngambil dari Cambridge Dictionary. Allah, the Islamic name for God, Britannica, kamus Britannica. Allah atau Allah used as the name of God in Islam. Orang-orang barat taunya 5 huruf ini nama sesembahan orang Islam Bang. Ya, gak ada Bible di barat itu dengan berbahasa Inggris menggunakan 5 huruf ini tuh. Pak Babe harus tahu. Makanya pada saat kami menemukan misalnya, kalau Babe di sana ada Bible, coba buka Keluaran 7 ayat pertama. Kami membacanya tuh agak aneh gitu Bang. Makanya kalian sering bertanya, siapa nama Allahmu, siapa nama Allahmu? Saya justru mendengar itu seperti, mohon maaf nih ya, saya pinjam dulu nama presiden, siapa nama Prabowomu? Ini nama nih, udah nama, dipertanyakan namanya siapa gitu. Karena apa? Karena udah terdoktrin dengan terjemahan seperti ini, Keluaran 7 siapa nama Yesusmu? Karena terdoktrin dengan terjemahan seperti ini, Keluaran 7 butir 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku angkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Seakan-akan ini gelar gitu yang bisa disematkan kepada siapa aja. Padahal ini nama loh. Come on lah guys gitu. Makanya ya Pak Babe kalau pertanyakan kenapa sih terjadi perdialogan, padahal memang beda ya beda Pak. Kitab Bapak datangnya itu dari Yunani Pak. Jadi biasakan diri membaca misalnya Markus 1:1 tuh jangan inilah permulaan kabar baik Yesus Kristus anak Allah. Biasakan diri lagi menyebutkan archeto evangelio iso Kristo huio theo tuh. Anak Theos. Atau bahasa Inggris itu Son of God. Son of God. Gitu Pak Babe. Kenapa masuk di Indonesia jadi provokatif? Anak Allah. Nah, ini kan namanya memancing untuk ribut ini LAI kan terjemahannya. Memancing untuk ribut. Kan kurang ajar memang ini LAI ini. LAI kalau gue serang tuh gue gak takut. Gue pengen tuh LAI laporin gue ke polisi gitu loh. Anwar Chen dan kawan-kawan. Gue pengen nabok dia dalam keilmuan di persidangan gitu loh. Kan kurang ajar sebenarnya LAI ini bro. Masa kita ada umat Islam sembahannya adalah Allah dipakai di sana Yesus anak Allah. Provokatif itu Bang. Untuk itu kalau mau berhenti diskusi rame-rame lah ke LAI atau boikot produk LAI itu. Boikot terus kemudian revisi ulang. Jangan ada lagi istilah-istilah Islam. Selesai sudah. Seperti Hindu dan Buddha. Nggak ada diskusi tuh Pak. Nah itu jawabannya Pak. Makasih. Dikit lagi. Sakit hati Alfi baca data yang dibawa Kak Natalia ini. Alfi nahan. Baca aja Kak. Ini yang paling bikin sakit hati di sini, nggak ada ampun kayak gini nih. Ya, ini dari 1 Korintus 1:25. Ini TB-nya sebab yang bodoh dari Allah katanya. Dan yang lemah dari Allah. Kita lihat lagi terjemahan lama, lebih parah lagi. Terjemahan lama ya. 1 Korintus 1:25. Ini original teksnya sebenarnya Theos, tapi kenapa nggak Theos kamu aja yang dibodoh-bodohin gitu?
Kenapa harus nama sesembahan orang Islam dibilang bodoh? Karena kebodohan Allah kan kurang ajar kalian ya. Dan kelemahan Allah pun kurang ajar. Kalau Tuhan kau yang lemah, Theos kau yang lemah, ya udah tulislah kebodohan Theos. Jangan bodoh-bodohin sesembahan orang lain. Ini original teksnya Theos loh harusnya. Karena kebodohan Theos harusnya gitu, nggak usah kebodohan Allah. Kenapa nggak ganti aja situ Yesus kayak di situ, biar kita nggak Ya. nggak saling ganggu gitu loh. Atau Yesus sekalian, kan Tuhan kalian Yesus. Kenapa nggak Theos yang di sini diterjemahkan Yesus aja sekalian namanya? Kenapa pakai nama Allah gitu loh? Artinya apa, terjemah ini sangat provokatif. Sangat provokatif. Cuman umat Islam aja tuh jarang membaca ini, Bang. Kalau ini umat Islam semua tahu kebeginian ya, saya nggak bisa ngebayangin gitu loh. 2,5 juta jiwa. Ih, gila. Masa Allah dibilangin Tahu bodoh? umat Islam semua. Allah dibilangin bodoh loh terjemahan ini. Padahal di situ originalnya Theos. Theos Pak itu. Ya kalau mau terjemahnya benar, karena kebodohan Theos atau karena kebodohan Tuhan. Ya Tuhan itu kan bermakna universal. Nggak ada urusan sama kita, gitu loh. Alfi sebenarnya ngindari bertanya, tapi Alfi mau konfirmasi, minta konfirmasi aja nih, validasi ke Pak Babe. Pak Babe sering ke gereja? Sering. Sering. Pendeta itu berkhotbah menggunakan terjemahan atau original teks, Pak? Pakai terjemahan Sampai tutup, sampai pulang. sampai pulang. Dan itu continue terus dari awal pertama kali Pak Terus. Babe ke gereja sampai Dari sekarang awal gitu. Sampai sekarang. Dari Tuh, waktu selalu saya masih, terjemahan dari saya aja. masih kecil juga bahasanya itu masih ada sampai sekarang kok. Bahasa Aneh sendiri. Allah, anak Allah, semuanya kan Iya. dari kecil Coba. kan sudah ada itu bahasa-bahasa seperti itu. Itu. Iya, makanya saya nggak tahu kenapa yang diberikan itu hanya terjemahan doang gitu. Maksudnya Berarti- gini loh, bukannya saya menyepelekan. Berarti dari teman-teman Muslim itu Allah bahasa Latin itu tetap dibaca Allah gitu. ALLAH itu Bapak, ada sumbernya. ALLAH itu Latin. Sumbernya dari alif lam lam ha. Lama ya. Iya. Tapi tetap bacanya Allah gitu. Biar tulisannya Latin. Iya, karena sengaja dipelesetkan oleh lai supaya kita ini beda. Kalau ditanya kamu ambil kata ini dari mana? Bulat Pak, muter-muter Pak. Kalau Tuhan, Ya kalau Tuhan silakan universal Pak. itu Tuhan, Ya Tuhan aja. Tuhan Yesus, Ya bagus. Tuhan Aman Allah kan? Subhanahu wa Ta'ala ada gitu. Ya jangan lalu pakai itu. Oh, berarti definisinya sudah berbeda antara Tuhan ya, Tuhan yang Muslim dengan Tuhan itu Pak sebutan. Yes, oke. Ya, Yesus itu nama. Allah itu nama Sang Pencipta. Berarti nggak apa-apa kan kalau Tuhan Yesus kita ada sebutan Tuhan Yesus, nggak ada masalah kan itu? Yang ada masalah itu memang bagus supaya lu percaya diri Tuhanmu adalah Yesus, bukan Allah kan gitu. Betul. Itu Pak, Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab Pak, itu KBBI Pak. Ya Pak. Jadi gini Pak, ini ya Pak ya. Allah itu kan nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, nama Tuhan siapa yang dalam bahasa Arab ini? Dilihatlah di Pertanyaan saya itu Apa, Pak? Allah itu kan sudah puluhan tahun tuh di Alkitab ada. Kenapa? di Bible ada ya, Bible ya. Nah, Bible lah, saya ngikut Oke. deh. Bible bagi kita Ya, harus memang berdebat. Bible. Mm-mm. Di Bible ada Allah udah puluhan tahun, mungkin sudah berapa ratus tahun. Bapak tahu Iya, itu nggak? salah, itu salah. Salah Pak. Ya, kenapa? Itu kan sudah di Alkitab itu kan di Bible itu kan sudah Bible. berkekuatan hukum. Anda juga Pak Babe, Anda juga udah puluhan tahun, kenapa nggak sadar-sadar dibohongi oleh terjemahan itu Pak? Lah menurut saya apa yang tertulis di Bible kami ya itu yang kita ikutin Oke. gitu kan. Kalau begini nyaman nggak dibohongi Pak? Menurut Babe, Babe nyaman nggak dibohongi Pak terjemahan Pak? Kalau kita sih, kalau saya pribadi sih nyaman-nyaman aja gitu. Oh, ya udah kalau nyaman dibodohi Pak, nggak apa-apa udah tidur. Kalau nyaman dibodohi. Permasalahannya saya kan Masa dibodohi nyaman? Permasalahan yang saya pertanyaan saya dari awal tadi itu Yesus dan Muhammad, Kristen dan Anda mengiyakan. dan Muhammad Izin Pak Babe, apakah Anda mengiyakan Tuhan umat Islam?
Kalau secara bahasa KBBI, Allah itu nama Tuhan umat Islam. Anda mengimani Tuhan kami, orang Islam itu Allah. Anda mengimani, karena Anda setuju kalau ada kata Allah di Bibelmu itu. Anda mengimani. Secara bahasa itu adalah kita mengimani nama Allah Tuhan kita orang Islam. dalam Ya dalam di situ definisi tentang Allah, sebentar. Allah Di dalam kita yang Bang, ada di Alkitab ya Allah kita. Bang, original teks Bibelmu tidak ada kata Allah. Bibelmu itu dari bahasa Yunani, nggak ada kata Allah. Nah tiba-tiba ada kata Allah. Nah harusnya kau pinter-pinter dong. Di bahasa Tahun Bible luar berapa negeri itu? ya. Sebentar, Bang, biar kau pinter dikit ya. The Holy Bible luar negeri ya, KJP King James Version itu yang orang Barat pakai, nggak ada kata Allah. Di situ adalah God. God itu dari diterjemahkan dari Theos. Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu menjadi God. Jadi menurut orang luar negeri itu tidak mengenal Allah. God di situ ya. God itu diterjemahkan ke Indonesia harusnya Tuhan. Harusnya Tuhan. Ya, tapi karena Lai ini mau mengkristenkan orang-orang Indonesia dengan misionarisnya, dia memakai kata Allah. God itu coba cari itu terjemahan di ini translate Google. Apa itu kata? Cukup Bunda. DLP kasih coba Yohanes 1 nomor 1 original teks, baru ambil kata Theos, terjemahkan ke Indonesia DLP. Alfi izin gini